Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia. Syaratnya minimal sudah menjadi guru minimal 5 tahun. Sekarang daftar gitu ya. Sebelah kiri saya ada Ibu Sapka Bayu. Ibu terima kasih kepada Ibu, kepada saudara tadi juga. Menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala mereka dulu. Para ibu guru atau bapak guru di SMP yang sudah diberikan oleh ibu bapak yang ada di depan, ibu bapak yang hebat, yang profesional dan yang Membuka acara secara resmi dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi Bismillah dalam acara yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pelajaran lain tentunya dengan konteks menyesuaikan materi. Baik, izin Bapak Ibu sekalian. Disampaikan. Lalu yang kedua, guru SMP ini kan karena anak SMP itu peralihan ya Bapak Ibu dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Jadi kita diminta untuk bagaimana sih strategi pembelajaran demokratis yang bisa menyesuaikan peserta didik. Lalu yang ketiga, ternyata metode konvensional ini tidak cukup untuk menanamkan nilai. Perlu adanya strategi lain untuk menanamkan nilai di peserta didik. Lalu yang keempat, perlunya model konkret seperti demokrasi kelas yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bahwasanya model pembelajaran di mana kelas itu berfungsi sebagai miniatur demokrasi. Jadi siswa belajar bagaimana untuk bermusyawarah, mengambil keputusan bersama, dan juga menegakkan keadilan melalui pemahaman langsung. Nanti kita akan bahas seperti apa sih konteksnya dalam mata pelajaran ataupun melalui pemilihan, oh ini anak yang baik, ini anak yang nakal. Lalu yang keempat mengenai keadilan substantif, di mana melindungi kepentingan minoritas dan yang rentan. Lalu apa saja terkait dengan nilai musyawarah yang akan ditingkatkan? Yang pertama, mendengarkan aktif. Jadi guru diharapkan menggunakan talking chairs, di mana setiap siswa itu punya 2 kartu bicara per sesi. Jadi dia punya 2 kartu kesempatan untuk berbicara. Apa tujuannya? Tujuannya agar peserta didik tidak mengganggu konsen. Guru harus menjelaskan apa sih tujuan dari demokrasi kelas. Tentunya yang tadi saya sampaikan disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Lalu terkait aturan, isu atau masalah. Nah, yang kedua, penetapan isu atau masalah. Isunya, ini contohnya pembagian dana kegiatan kelas. Jadi guru itu bisa menyajikan isu dalam simulasi sidang. Betul, Bu Eni, Bu Eva, Bu Siska? Betul. Kalau dalam PPKN bisa menggunakan simulasi sidang untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, kaitannya pembagian peran itu bertujuan agar siswa itu dapat bertanggung jawab untuk menjalankan perannya masing-masing. Boleh dilakukan peserta didik secara musyawarah. Lalu adanya kotak aspirasi atau bisa juga menggunakan sticky note yang ditempel di styrofoam. Nah itu bisa. Lalu adanya jurnal refleksi siswa dan lembar observasi guru untuk menilai apakah kegiatan ini berjalan dengan lancar, apa kendala yang dialami peserta ini. Kelas 9 aja contoh kita ambil konflik sosial. Nah itu ada perannya warga versus pembangunan pabrik di kawasan pemukiman. Peran siswanya 1 sebagai warga terdampak, 2 sebagai pengusaha, 3 sebagai pemerintah daerah, atau 4 sebagai LSM lingkungan. Nah, hasil mufakat pelajaran bahasa Indonesia sendiri seperti topik pemilihan buku bacaan. Siswa itu bermusyawarah untuk memilih judul buku untuk proyek literasi kelas. Nah, peran siswanya ada yang sebagai pengusul genre, ada yang sebagai kelompok penyaji rekomendasi, ada yang sebagai notulen, dan ada yang sebagai pembaca kritis. Hasilnya diharapkan cuplikannya sebelum adanya sidang ke peran masing-masing siswa. Nampaknya pretest sampai selesai, lalu
lalu juga nanti dilanjutkan dengan post-test. Di sini kami membuka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Resti tadi. Bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, kita saling tukar ide dan juga diskusi bersama. Kami persilakan. Terima kasih. 30 anak, 35 anak, misal gitu dalam satu kelas 35 cara berpikir mereka, 35 alur pikir mereka, 35 ide dan macam-macam gitu ya kalau di kelas itu. Otomatis kalau kita melaksanakan program atau proyek seperti ini di kelas, sebenarnya kan yang mau kita tuntut itu, yang akan kita latih dari mereka itu, karena tidak semua anak-anak kita itu mereka punya kepercayaan diri untuk memimpin teman-temannya. Mereka juga ada yang mungkin belum bisa bagaimana menyampaikan sesuatu, kepercayaan diri mereka untuk bilang sesuatu baik di depan kelas maupun di dalam kelompok mereka. Jadi sebenarnya hal ini sepele, tapi kadang anak-anak itu dia belum mampu. Jadi inilah tugas kita untuk menumbuhkan mereka jadi lebih percaya diri lagi. Bagaimana cara bawa teman-temannya? Terus kemudian yang berikutnya musyawarah. Karena kita tuh di mentok ke voting. Karena sebenarnya musyawarah itu kan kita seberapa banyak orang dalam diskusi dalam kelompok itu, mereka harusnya bisa untuk apa yang akan dijadikan keputusan terakhir, ya itulah yang akan dibicarakan atau dalam satu kelas. Tapi dia bisa jadi ada pendapat yang betul-betul berbeda dari cara berpikir teman-temannya. Terus bagaimana reaksi kita dengan siswa yang punya pola pikir sendiri gitu? Kita harus apa? Apa kita harus mengalahkan pendapat itu? Kan tidak. Nah, jadi jangan kaget kalau ada anak, karena saya pikir kan rata-rata sekarang gen apa? Itu ciri-ciri dari gen apa? Jadi kebebasan berpendapat yang tetap bertanggung jawab, ada solusi. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian tugas. Nah, itu kadang tidak semua anak itu bisa untuk punya kepercayaan diri dan keberanian untuk ngasih tugas ke temannya. Belum tentu. Jadi inilah yang dilatih supaya mereka bisa ngajak temennya, nanti tugas lo yang ini, bikin yang ini, tulis yang ini. Ada nggak sih kadang? Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Munajat, Magister Pendidikan, atas pemaparan dan juga tambahan materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan jika ada yang ingin didiskusikan lalu ditanyakan terkait materi, bisa nanti langsung dijawab oleh Bapak Mona Adha atau oleh Ibu Resti Apriliani. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Baik, sepertinya Bu Siska ingin bertanya atau memberikan pendapat. Dipersilahkan Ibu. Kita di SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Sebenarnya kalau untuk mengimplementasikan demokrasi kelas itu saya pernah melakukan, tapi mungkin tidak saya lakukan berulang-ulang. Itu saya pernah coba 3 kali di kelas praktik kelas saya. Ternyata yang saya dapat, mungkin selama 3 kali saya melakukan demokrasi kelas itu banyak tantangannya, karena di sini, apalagi di kelas saya, itu agak kebingungan muridnya. Saya menemukan hasilnya. Itu jadi Bapak Mona untuk masukkan tantangannya. Jadi tantangannya itu anak itu, tadi benar yang dikatakan Pak Mona, anak untuk mengeluarkan pendapat. Saya tidak mau dalam konteks Bapak Ibu gurunya, nanti saya kena mau puasa nanti kan gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita memperbaiki mencari pola-pola untuk kalau 3 kali tidak berhasil ada apa nih, mungkin langsung aja evaluasi. Kalau saya melihatnya bahwa kan kita berkomunikasi itu menjelaskan suatu program atau menjelaskan suatu model pembelajaran itu memang tuh daya upaya badan kita ini menjelaskan itu tuh memang luar biasa capek memang setiap model apapun itu, dan kadang ada anak yang tak nangkep.
mohon tidak semua siswa itu berani loh maju ke depan, dia mau ngomong. Nah, dengan adanya, kalau saya kan portofolio, penguatannya portofolio, jadi mereka udah maju itu udah alhamdulillah mohon, karena gitu betul Bu. Jadi nggak semua berani dan tidak semua bisa. Oleh karena itulah di sini tadi apa yang buat dia jadi percaya diri siswa itu Bu Siska. Terima kasih. Ya. Bagaimana Ibu Siska, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Dari Bapak Guru ada yang ingin ditanyakan? Baik. Paling banyak itulah yang harus disepakati oleh kelas untuk menjadi bahan case atau kajian kelas gitu. Nah dari situ kita akan mulai bergerak. Apa yang mereka pilih berarti itu yang mereka sukai gitu. Karena khawatir kalau kita yang bawa case-nya itu mungkin saya nggak tahu apakah itu kurang konteks, trigger untuk mereka bisa masuk ke dalam proses yang tadi Res dijelaskan ada sampai apa tadi itu rencana tidak lanjut ya Res. Nah itu kan ya, itu Pak Fahmi. Tapi nggak tahu kalau di bahasa Inggris apakah memang juga terkait Peace Card Game. Ya, bisa dilihat pada banner dan juga PPT. Namun sebelum itu nanti akan dibagikan soal pretest post-test juga seperti tadi. Mohon ketersediaannya untuk Bapak Ibu isi, karena itu akan menjadi penilaian. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nursabila, mahasiswi Universitas Lampung. Dan di sini saya ingin menyampaikan materi terkait pelatihan pemanfaatan Peace Card Game bagi guru untuk mengintegrasikan pendidikan toleransi dan resolusi konflik dalam pembelajaran. Yang mana medianya sendiri sudah saya bawa Bapak Ibu semuanya, dan nanti akan dibagikan secara langsung supaya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana desainnya, bentuknya, isinya ada apa saja. Ya. Dan sebelumnya yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan dulu. Apa yang melatar belakangi kita mencetuskan inovasi Peace Card Game dalam pembelajaran, serta tujuannya apa? Dan yang kedua, diskriminasi, intoleransi, dan semacamnya. Lalu yang kedua, guru kurang memiliki strategi konkret untuk mengintegrasikan pendidikan toleransi. Yang mana kita tahu pendidikan toleransi merupakan pendidikan karakter. Dan sejauh ini banyak sekali, masih banyak guru yang menggodok Peace Card Game sebagai solusi. Adapun tujuan pengabdian hari ini, yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang Peace Card Game, lalu memberikan contoh praktik integrasi toleransi lintas level, lalu mengembangkan kompetensi fasilitasi resolusi konflik di kelas, dan yang terakhir mendorong perubahan perilaku siswa melalui pengalaman bermain. Pasti yang kita tahu anak-anak itu kalau diajak bermain, minat belajarnya tinggi. Negosiasi resolusi konflik secara langsung. Jadi di dalam gambar Peace Card Game ini, di dalamnya ada bentuk simulasi konflik. Ya, ada suatu permasalahan yang nanti mereka akan simulasikan. Lalu yang kedua, karena di sini seperti komik Bapak Ibu semuanya, jadi ada gelembung yang berisikan komunikasi yang akan mereka praktikkan. Ada kata-kata yang nanti akan mereka praktikkan seperti itu. Lalu ada refleksi nilai atau sesi debriefing yang mengedepankan nilai toleransi menjadi pemahaman berat. Lalu yang kedua, kita mendistribusikan kartu. Jadi setiap kelompok mendapatkan satu set kartu berisi situasi konflik dan kartu peran. Setelah kita jelaskan tadi, selanjutnya kita memberikan kepada peserta didiknya konflik kepentingan di sekolah. Ya, kalau hak dan kewajiban warga negara, konflik yang biasanya terjadi itu adalah hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, peran kartu itu ada yang mensimulasikan mereka menjadi ketua OSIS, lalu ada yang wali kelas, lalu perwakilan siswa dan kepala sekolah. Indonesia itu bisa kita terapkan dalam topik teks diskusi dan juga debat, yang mana sumbernya perbedaan pendapat dalam merespons isu literasi di kelas. Peran kartunya bisa menempatkan siswa menjadi kelompok pro, lalu ada siswa yang menjadi kelompok kontra, ada yang menjadi mediator dan juri. Alur pro paham, kalau kita bilang ayo simulasikan, mereka terlalu menjiwai, akhirnya beneran berantem gitu. Nah, peran guru di sini sebagai mediatornya karena untuk mengantisipasi terjadinya konflik seperti itu. Lalu yang ketiga sebagai evaluator yang menilai perkembangan sikap toleransi lewat rubrik observasi. Dan yang keempat ada sebagai pengamat yang mana visual dipaksakan ke visual, yang audio dipaksakan ke audio. Jadi silakan siswa memilih metode pembelajarnya, ya, apakah audio, visual, kinestetik. Jadi intinya guru itu kalau
menerapkan pembelajaran seperti ini itu lebih enak, tidak berat gitu ya. Belajar nanti lebih baik. Ini permainan tapi bernilai edukasi tadi ya. Tapi sama harus ada kasus, ada case-nya.